di dunia ini ada ya. Agama itu yang ketuhanan itu bersifat kebudayaan dan lain. Yang paling jorok itu ada satu suku itu dasar ketuhanannya itu budaya. Dia ketepatan berpikir bahwa manusia itu memang dilahirkan, diciptakan itu dari alat kelamin manusia itu sendiri. Jadi yang menjadikan simbol ketuhanannya itu alat kelamin laki-laki perempuan itu, simbol dijadikan ini simbol. Nah itu akibatnya orang bisa berketuhanan yang berkebudayaan itu, masa kita akan ditafsir seperti ke sana. Bagi kami, Pancasila itu sudah selesai. Pancasila itu rumah besar bangsa Indonesia yang sudah terbukti 75 tahun ditempati, didiami secara aman dan nyaman, nikmat. Pancasila itu merupakan paduan dari suara bumi yang kemudian di backup, disatukan dengan suara langit. Maksud saya begini, dari segi isinya saja itu sudah menunjuk bahwa langitlah, ketuhananlah yang mengatur, yang menjadi ruhnya. Maka pada sila pertama itu kan ada satu belief ya, ada beliefnya itu in God. Kemudian diaplikasikan ada humanity, kemudian nationality, empatnya itu demokrasi, dan kemudian terakhir justru social justice. Bukan main hebatnya itu. Untuk itu saya kok menimbang-nimbang dasar negara yang terbaik ya, yang sangat universal, yang bisa dipakai oleh seluruh bangsanya itu melebihi Pancasila ini kok di dunia itu kok bisa diadu. Mungkin ini yang terhebat. Makanya ketika diterjemahkan, dipidatokan dalam bahasa Inggris yang bagus, negara-negara lain itu sangat memuji. Ini kalau diamalkan secara serius Pancasila ini, maka Indonesia itu akan menjadi negara besar yang sangat yang sangat dikagumi, yang sangat disegani oleh dunia. Ya karena itu kita bukan berlebihan, tapi cobalah kalau kita lihat lah, materinya itu rukun sila itu dengan Islam kan bermiripan, alur pemikirannya kan bermiripan, dari ketuhanan yang Maha Esa, dari syahadah, kemudian diaplikasikan sampai terakhir ada social justice itu, sampai ada zakat dan lain-lain. Karena itu maka urut-urutannya ini tidak bisa dibalik pun tidak bisa, maka jelek, sangat terkait, dan tidak bisa dicongkel salah satunya, nggak bisa. Apalagi yang diutak-utik itu yang justru yang ruhnya ini. Apalagi itu, apa itu ruhnya? Karena ruhnya ini ruh ilahiyah betul. Bagaimana mungkin ketuhanan itu menjadi ketuhanan yang berbudayaan? Budaya itu kan ciptaan manusia. Ya. Maka dengan demikian nanti jadinya seperti apa bangsa ini yang kalau sudah punya arah ketermentalan seperti itu, sehingga bagi kaum santri ya, ini rumah Pancasila ini tidak bisa digantikan, sangat tidak bisa digantikan karena begitu hebatnya. Kita sekarang melihat yang kecil saja bahwa apapun prosesnya, liku-likunya, saya mau ngambil satu titik saja. Ketika perdebatan ini menjadi sangat serius, sangat penting mengenai sila pertama dengan 7 kata itu, kewajiban menjalankan seterusnya itu. Ini bukan main loh ini. Gagal dari kesepakatan ini
Indonesia tidak menjadi Indonesia seperti sekarang. Tapi hebatnya para umat Islam, para pejuang-pejuang, termasuk para kiai-kiai. Waktu itu yang diperdebatkan kan Indonesia Timur. Saya ambil dua saja. Seperti Pak Presiden Soekarno. Memandang Indonesia Timur itu kan sangat potensi, sangat strategis, bahkan Amerika waktu ngebom di Hiroshima Nagasaki kan pangkalannya di situ karena aman dan bagus, strategis sekali. Sehingga hendaklah menerima dengan usulan apa ini saudara-saudara dari Indonesia Timur itu bisa diterima karena mengingat potensinya negeri ini akan menjadi negeri besar apabila bisa sampai ke Irian sana itu. Nah, itu pandangan beliau. Tapi sekarang pandangan umat Islam, saya mengambil yang dekat saja karena kami di pesantren di Wahid Hasyimnya. Tinggal bagaimana suara pesantren tentang kesediaan menghapus 7 kata itu. Saya mau mengambil kebiasaan saja. Kebiasaan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang waktu itu memang sangat dekat dengan Soekarno. Kiai Hasyim Asy'ari itu kalau dalam mau mengambil keputusan besar, itu biasanya menyuruh santri-santrinya untuk puasa, beliau sendiri beristikharah dan lain-lain. Kemudian hasilnya salah satunya itu dibisikkan, dititipkan kepada putranya Kiai Wahid Hasyim yang waktu itu menjadi anggota BPUPK itu. Nah di sini Hadratus Syekh itu memandang menerima penghapusan itu dasarnya adalah rahmatan li Nusantara. Ya, saya nggak mau menggunakan istilah lil alamin gedean ya Al-Qur'an. Ini rahmatan li Nusantara ini dipakai karena bagi literatur Islam jangan sampai adalah darah, perpecahan dan lain-lain itu. Makanya ada yang paling radikal. Satu darah, satu nyawa seorang muslim itu lebih berharga di hadapan Allah dibanding Ka'bah itu roboh. Logikanya begini. Nah, kalau ada pembunuhan itu kan iya, bagaimana cara untuk menghidupkan. Tapi kalau sekedar Ka'bah itu roboh itu bisa dibangun kembali. Nah, falsafah Islami yang seperti inilah yang menunjukkan bahwa kebesaran hati negarawan para ulama yang ketepatan kami hanya disuruh bicarakan bagaimana peran ulama dalam Pancasila ini. Maka tanpa ragu-ragu semua orang mengakui bahwa dengan keikhlasan ya menghapus, tidak mencantumkan 7 kata ini kan sesungguhnya persembahan besar. Sudah persembahan sangat besar untuk negeri ini, dan justru dengan itulah NKRI ini ada. NKRI ada itu karena beliau-beliau itu siap ikhlas untuk menerima penghapusan itu karena keberatan sedulur-sedulur yang dari Indonesia Timur ini. Nah, tidak hanya itu, perjuangan para ulama di dalam menerima Pancasila seperti ini memang hikmahnya sebagai rumah besar yang dihuni oleh semua bangsa ini tidak mulus. Maka lihat, ketika mau disatukan persepsi zaman Soekarno itu ada nasional, orang nasionalis, ada orang komunis, lalu jadi Nasakom. Dari singkatannya aja saya sudah mengerikan. Nasionalis itu 3 huruf, agama cuma 1A, lain komunis. Itu semua partai Islam kan tidak menerima dengan itu. Tetapi kaum santri justru dengan pandangan bahwa jangan semuanya lah yang berjuang mengawal negeri ini, mengawal Pancasila itu dari luar, harus ada dari dalam, karena melihat bahwa Soekarno ini tidak didampingi oleh orang-orang yang semuanya tidak didampingi oleh bukan semua yang mendampingi itu orang yang tepat. Kalau pembisik-pembisiknya ini terus seperti itu, lalu bagaimana cara mempengaruhinya itu? Maka dengan ijtihad sendiri
sebut saja Nahdlatul Ulama itu masuk di Nasakom. Nah, justru dengan dari dalam inilah orang-orang komunis ini geregeten. Inilah yang menghambat cita-cita dia, kemauan politik dia, kemudian kerakusan dia dalam kekuasaan, sehingga yang paling dibenci ya kaum pesantren ini, kaum NU ini. Makanya yang paling dibantai, yang paling dihabisi dalam G30S termasuk Medion Affair yang 48 itu semuanya itu kaum santri. Ya memang banyak umat Islam, tapi yang terbanyak justru kaum santri. Bisa dibayangkan satu pesantren dihabisi ada 72, kemudian orang yang total keseluruhannya ini dari kaum santri korbannya ada di atas 5.000 malahan seperti itu. Karenanya maka tidak berlebihan. Kami mengatakan Pancasila itu sudah selesai. Pancasila itu rumah besar bangsa Indonesia yang nyaman. Nah, tidak berlebihan juga. Pancasila itu merupakan paduan dari suara langit ijtihad para negarawan dengan segala filosofis pemikirannya, memperhatikan historis, memperhatikan keragaman dan lain-lain. Ini kemudian di backup, diiyakan oleh suara langit yang salah satunya melalui orang pesantren, melalui Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tadi yang kemudian dititipkan ke Wahid Hasyim, dikomunikasikan dengan teman-temannya dan dengan sifat kenegarawanan menerima wujudnya NKRI. Jadi saya ulangi lagi, NKRI ada. Seperti sekarang ini NKRI ini ada, itu karena keikhlasan para ulama, para pejuang Muslim demi keutuhan negara ini secara bagus. Saya kira tidak banyak yang akan kami sampaikan, cuma bukan saya mencurigai ya. Di dunia ini ada ya, agama itu yang ketuhanan itu bersifat kebudayaan dan lain. Yang paling jorok itu ada satu suku itu dasar ketuhanannya itu budaya. Dia ketepatan berpikir bahwa manusia itu memang dilahirkan, diciptakan itu dari alat kelamin manusia itu sendiri. Jadi yang menjadikan simbol ketuhanannya itu alat kelamin laki-laki perempuan itu, simbol dijadikan ini simbol. Nah itu akibatnya orang bisa berketuhanan yang berkebudayaan itu, masa kita akan ditafsir seperti ke sana. Makanya untuk mendongkel dan menggantikan yang lain-lain itu, mohon maaf, bukan kami apa-apa. Kaum muslimin sudah terbiasa menghadapi palu aritnya orang PKI dulu. Sudah terbiasa. Ya gara-gara salah satunya membela Pancasila ini. Karena itu pesantren, orang-orang Nahdien, orang-orang yang sebut saja kaum sarungan dan lain-lain, bisa kok seperti itu. Maka dengan segala yang paling sopan menyikapi RUU ini ya harus disikapi dengan yang baik, dengan bijak, dengan pandangan sudahlah nggak usah ditunda, ya sudah dibatalkan, dibiarkan saja daripada ini nanti mengganggu. Kalau perspektif teologis ya, kalau dasar ketuhanan itu sudah bergeser menjadi budaya, mohon maaf, ini kan sudah dekat dengan kemusyrikan, kekafiran dan lain-lain. Jadi ada peluang-peluang, masa mau akan mengateiskan, mau mengkafirkan, mau musyrikan bangsa Indonesia, kan tidak mungkin lah. Jadi tolong disikapi secara arif lah. Yang menjadi tumpuan kami di Senayan itu kan ada partai santri, partai mahasiswa seperti PKB, P3 dan lain-lain. Saya kira itulah yang harus mempunyai suara yang sangat bijak dan sangat santun demi selamatnya, amannya rumah besar Pancasila ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.